Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Farhatun, NIM 7311419003. Saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan neraca pada PT Japwa Confit Indonesia Tbk. PT Japwa Confit Indonesia Tbk didirikan pada 18 Januari 1971. Emiten ini merupakan perusahaan makanan agri yang kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengelolaan unggas, dan budidaya perikanan. Merek utama dari produk-produk Japwa Confit antara lain pakan ternak seperti Confit dan Benefit, produk daging ayam segar seperti Best Chicken dan Tora-Tora, dan daging-dagingan seperti Tokusen Wagyu Beef. Dengan mengembangkan industri peternakan yang terintegrasi, Perseroan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. Berikutnya adalah data analisis perbandingan neraca pada PT Japwa Confit Indonesia Tbk. Data ini diperoleh dari website emiten.kontan.co.id pada laporan tahunan PT Japwa Confit Indonesia Tbk. Pada aktiva lancar terjadi kenaikan kas dan bank sebesar 33,02% dan pada piutang dagang mengalami penurunan sebesar minus 14,10%. Piutang lainnya mengalami penurunan sebesar minus 44,44%. Pada persediaan barang dagangan mengalami penurunan sebesar minus 12,21%. Dan pada jumlah aktiva lancar mengalami penurunan sebesar minus 9,37%. Aktiva tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 3,32% dan terjadi penurunan pada total aktiva sebesar minus 2,62%. Berikutnya adalah tabel neraca laba rugi. Pada hutang dagang mengalami penurunan sebesar minus 9,48% dan terjadi penurunan juga pada jumlah kewajiban lancar sebesar minus 9,48%. Kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 21,68% dan total kewajiban mengalami penurunan sebesar minus 1,45%. Ekuitas modal saham biasa terjadi penurunan sebesar 0%, laba ditahan mengalami kenaikan sebesar 6,93%, dan total ekuitas mengalami penurunan sebesar minus 4,08%, dan terjadi penurunan pula pada total pasifa sebesar minus 2,62%. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan aset dan penjualan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 menjadi tahun yang cukup menantang bagi Japwa karena Japwa harus menghadapi penurunan permintaan di tengah penyebaran virus corona. Pemerintah mengharuskan masyarakatnya berada di dalam rumah. Dengan berlakunya bekerja dari rumah serta pembatasan sosial berskala besar pada saat itu akan membuat masyarakat lebih menahan konsumsinya, sehingga dari sisi konsumsi juga akan mengalami penurunan. Hal lain yang menyebabkan adanya penurunan penjualan adalah sempat terjadinya oversupply pada tahun 2019. Fenomena banjir di awal tahun 2020 juga menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan penjualan pada PT Japwa karena hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi Japwa sehingga mendistruksi penyerapan pasar untuk broiler dari pedagang sehingga mengakibatkan harganya melemah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.